Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wa salamuhu, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ba'd. Barakallahu fikum jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan baik sedikit kita berbagi faedah yang mulia, yaitu keutamaan, kemuliaan, keagungan Al-Quranul Karim bagi umat Islam. Di antara keutamaan kemuliaan Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, yang pertama, maka siapa saja seorang muslim yang dia membaca Al-Quran setiap harinya, maka pahalanya tidak akan pernah terputus sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, Allah ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitabullah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yatluna kitabullah, setiap harinya, wa aqamus salah, dan mereka menegakkan salat satu hari 5 kali, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan, perniagaan, bisnis dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Jamaah, kita ketahui bahwasannya terkadang kita bisnis dengan orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, kadang kita diuntungkan, kadang pula kita dirugikan. Akan tapi wallahi jamaah, jika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah dirugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya satu hari kita rutinkan, kita dawamkan membaca Al-Quranul Karim satu hari ba'da salat subuh, satu lembar ataupun satu halaman, berapa pahala yang kita akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan keutamaan yang kedua dijelaskan oleh para ulama, maka barang siapa seorang muslim yang dia membaca Al-Quran, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasannya beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang dia membaca Al-Quranul Karim satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan dari setiap satu kebaikan maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jamaah, seandainya kita membaca satu hari alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita merutinkan, menjadikan setiap harinya rutinitas kita sebelum kita tidur membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Kafirun, maka berapa pahala yang akan kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran dan memuliakan Al-Quranul Karim tersebut. Adapun kemuliaan yang ketiga dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala, Al-Quran akan menjadi syafaat penolong bagi seorang yang membacanya, merutinkannya setiap hari,
maka dia akan menjadi penolong baginya. Janji Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasannya beliau mengatakan, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian wahai kaum muslimin Al-Qur'an, maka sejatinya Al-Qur'an akan menjadi penolong baginya pada hari kiamat, yaumul la yanfa'u malun wala banun, di mana tidak ada penolong, tidak ada yang bisa menolong kecuali Al-Qur'an tersebut. Sebesar apapun jabatan kita, pangkat kita, harta kita, kekayaan kita, keturunan kita, maka tidak akan bisa menolong kita kecuali amal kebaikan yang kita pupuk selama kita hidup di dunia ini. Adapun keutamaan kemuliaan yang keempat dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, Al-Qur'an akan menjadikan para pembacanya menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang keempat ini adalah poin yang amat sangat berharga sekali. Berapa kali kita sering mendengar hadis Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam yang akan kita bacakan. Bahwasannya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Jamaah, amat sangat disayangkan sekali. Ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali kita sering mendengar hadis ini, akan tapi kita malas untuk mengamalkan hadis tersebut, dan kita lebih memilih untuk kesibukan dunia kita daripada mempelajari Al-Quranul Karim, daripada merutinkan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Rasul yang mulia mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran lebih baik, lebih mulia daripada orang yang paling mulia di muka bumi ini. Akan tapi jamaah, Allahu jamaah, syaitan tidak akan pernah tinggal diam kepada setiap umat Islam yang mereka kembali kepada Al-Quran, yang mereka menyibukkan dirinya, menyibukkan lisannya untuk membasahi dari membaca Al-Quranul Karim, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan sebaik-baik zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun kemuliaan keutamaan yang kelima dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan baik, yang sesuai dengan bacaan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Janji Rasul yang mulia dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan, "Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun masalul safaril kiramil bararah." Permisalan orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an dan dia mahir membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia dikumpulkan bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan permisalan orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an terbata-bata, banyak salahnya. Ustaz, ana malu mempelajari Al-Quran, bacaan ana salah Ustaz. Maka jangan kita risau, jangan kita bersedih jamaah. Wallahi jamaah, Allah akan memberikan pahala dua bagi siapa saja seorang muslim yang dia ingin mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim. Maka Allah akan memberikan falahu ajran, dua pahala bagi dirinya, pahala mempelajari Al-Quran dan pahala membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu jamaah, dengan nasihat yang singkat ini, maka hendaklah kita bermuhasabah diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah majlis-majlis Al-Quranul Karim, di mana majlis Al-Quran adalah majlis yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat Allah akan turun kepada mereka, berzikir, bertasbih kepada mereka, dan akan memberikan syafaat kepada mereka kelak di yaumul hisab dengan menyibukkan diri mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada
hal-hal yang Allah berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan membasahi lisan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita menjadi hamba yang istiqamah di atas agama Allah dan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.